Pandemi virus yang tak kunjung mereda memaksa klub-klub sepak bola memikirkan jalan supaya tidak mengalami kebangkrutan. Solusi yang ditawarkan adalah pemotongan gaji para pemain. Skema ini dinilai paling benar walaupun tidak semua pemain menerima dengan lapang dada. Sepak bola sedang kacau. Pandemi virus memaksa semua kompetisi dihentikan. Keadaan yang otomatis merobohkan keuangan klub sepak bola. Pemotongan gaji dirasa menjadi jalan yang paling benar untuk keadaan saat ini. Banyak klub sepak bola telah memotong gaji para penggawanya. Ada yang hanya 20%, tapi ada juga yang sampai 70%. Semua tergantung kebijakan negara, federasi, dan setiap klub. Pemain Real Madrid adalah yang paling beruntung, karena gaji mereka hanya didiskon sebesar 20%. Pihak Real Madrid mengatakan mereka tidak ingin kalau karyawan dan para pemain menderita di situasi saat ini. Sebagai contoh, Sergio Ramos yang dalam kontraknya digaji sebesar 10,4 juta pound sterling per tahun akan dipotong menjadi 8,32 juta pound sterling saja. Meski kehilangan 2,08 juta pound sterling atau sekitar 47 miliar rupiah, namun jumlah itu masih lebih kecil daripada pemain dari klub rival abadinya, FC Barcelona. Blaugrana memotong gaji para pemainnya hingga 70%. Sebagai gambaran, Lionel Messi yang digaji sebesar 26 juta pound sterling atau sekitar 512 miliar per tahun dipangkas menjadi 7,8 juta pound sterling saja. Kalau dirupiahkan, Messi rugi sebesar 359 miliar rupiah karena pandemi yang mematikan ini. Keputusan itu akhirnya disepakati, walaupun awalnya menerima banyak pertentangan. Manajemen mengatakan pemotongan gaji sebesar 70% dilakukan karena beban klub yang terlalu besar. Barcelona adalah salah satu klub sepak bola dengan gaji pemain yang paling tinggi di dunia. Kalau sumber pemasukan seperti tiket, sponsor, merchandise, dan akademi sepak bola berhenti dan mereka ngotot tidak mengurangi gaji pemain, bisa saja membuat Barcelona gulung tikar. Beralih ke negeri spaghetti, klub-klub Serie A Italia juga telah sepakat memotong 30% dari gaji pemain, pelatih, dan staf selama pandemi virus belum mereda. Sementara itu, dari Liga Inggris, politisi lokal Inggris mengkritik habis-habisan klub sepak bola Liga Premier yang terkesan lambat dalam menyikapi aturan pemotongan gaji. Parlemen Inggris bahkan meminta kenaikan pajak yang tinggi kalau gaji pemain sepak bola tidak diturunkan. Sebelum keluarnya putusan resmi Liga Premier, beberapa pemain dari Norwich City hingga Bournemouth telah menyatakan bersedia kalau gajinya akan dipotong. Namun, klub seperti Tottenham Hotspur, Liverpool, dan Newcastle United malah memecat beberapa karyawan daripada memangkas gaji para pemainnya. Seluruh kapten tim Liga Premier juga sedang berunding langkah apa yang harus mereka ambil kalau klub mereka menerapkan sistem pemotongan gaji. Tapi sepertinya para pemain sepak bola Inggris memang tidak mau kurang lebih. Asosiasi Pemain Sepak Bola Inggris PFA tidak setuju dengan keputusan FA yang menyarankan pemotongan gaji hingga 30%. Mereka menganggap setiap pemain sudah banyak berkontribusi dengan pemotongan pajak rutin yang mereka terima setiap bulan. Mereka berdalih pasti menyisihkan uang untuk penanggulangan pandemi virus, asalkan bersifat sukarela dan tidak mematok angka. Mereka juga beranggapan kalau lebih baik gaji mereka disalurkan ke pihak National Health Service daripada harus diberikan kepada pemilik klub yang sudah kaya raya. Kevin De Bruyne dari Manchester City adalah salah satu nama yang paling vokal dalam menyuarakan pendapatnya. Hal ini kemudian membuat klub-klub Inggris menjadi dilema.
Mereka berada di tengah kubu pemerintah dan kubu pemain. Klub khawatir skema pemotongan gaji akan berujung pada mogoknya para pemain, hingga gugatan hukum yang ujung-ujungnya berakhir dengan pemutusan kontrak. Kesimpulannya, pandemi ini memang menyusahkan semua pihak. Mari kita berdoa supaya semua kembali seperti biasa, agar kita kembali bisa menonton sepak bola kelas dunia.